Selamat bergabung kembali di kuliah TK 2105 Statistika Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Dalam segmen kali ini saya akan menyampaikan tutorial mengenai cara menganalisis suatu percobaan faktorial penuh 2 pangkat K yang dibatasi hanya menggunakan satu replikat. Nah, sebagai catatan, situasi seperti ini cukup banyak kita jumpai ya. Kadang-kadang kita terbatas dalam hal sumber daya maupun waktu sehingga mau tidak mau kita menjalankan percobaan dengan replikat tunggal. Nah, dalam video kali ini Anda akan bisa melihat apa saja hal-hal yang harus kita lakukan dalam menganalisis percobaan yang terkendala seperti demikian. Mari kita saksikan bersama. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di Statistika Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial mengenai analisis percobaan faktorial 2 pangkat K yang menggunakan replika tunggal. Nah, sebagai catatan, situasi replika tunggal ini sebetulnya akan cukup sering kita jumpai pada saat kita menerapkan ilmu-ilmu statistika untuk merancang dan melakukan percobaan, utamanya karena alasan keterbatasan sumber daya pada saat kita melakukan percobaan. Sehingga mau nggak mau, kita mengurangi jumlah tempuhan. Baik, kita lihat. Nah, ini adalah contoh percobaan 2 pangkat K, dalam hal ini K-nya adalah 4, jadi ada 4 faktor yang dijalankan dengan N sama dengan 1, atau istilah lainnya adalah replikat tunggal, atau mungkin ada yang menyebutkan juga dengan tanpa replikat, sama saja lah. Artinya tidak ada pengulangan dari percobaan. Nah, untuk contoh kali ini konteksnya saya hapus saja, yang penting kita lihat matriks percobaan dan datanya. Nah, sekarang kita akan pindah ke software Minitab untuk memasukkan datanya dan mengolah data percobaan. Baik, jadi pertama kita bangkitkan dulu rancangannya di Minitab. Ya. Anda klik Start, kemudian DOE, Faktorial, dan Anda pilih Create Factorial Design. Kemudian Anda pilih jumlah faktornya adalah 4. Ya. Nah, Anda klik Designs untuk memasukkan sejumlah parameter desain yang kita inginkan. Di sini Anda pilih tentu saja adalah percobaan full faktorial. Ya, kalau di kuliah ini kita belum membahas mengenai faktorial pecahan atau fractional faktorial. Ya. Jumlah center point-nya tidak ada, ya. Kemudian jumlah replikatnya hanya 1 dan jumlah bloknya juga hanya 1. Jadi kita klik OK, kemudian Option. Ya, di sini Anda pastikan dulu bahwa randomize run-nya dimatikan. Klik OK dan kemudian rancangannya akan muncul di dalam worksheet Anda. Oke, Anda bisa cek ya. Jadi jumlah tempuhannya total ada 16, sama dengan data percobaan yang ada di sebelah kanan sini. Baik, sekarang saya masukkan simbol dari variable response-nya Y, begitu saja ya, biar sederhana. Kemudian kita masukkan datanya. Selalu Anda cek terlebih dahulu data percobaan yang akan Anda salin ke Minitab apakah sudah ditulis dalam urutan standar yes atau tidak. Dalam hal ini Anda lihat sudah ya. Jadi variabel yang pertama selalu ditulis dengan urutan demikian levelnya ya. Min 1 plus 1, min 1 plus 1 dan seterusnya. Kemudian faktor yang terakhir ya, selalu setengah tempuhan atas ya, itu ditulis pada level rendah dan setengah tempuhan bawah pada level tinggi. Kemudian variabel kedua dan variabel ketiga bervariasi secara gradual. Jadi misal di sini variabel B-nya variasinya adalah min min plus plus, min min plus plus dan seterusnya. Sementara yang C-nya minus 4 kali, plus 4 kali, minus 4 kali dan plus 4 kali. Ya. Baik, sekarang kita masukkan datanya. Oke, jadi sekarang semua data percobaan sudah saya masukkan. Sekarang kita coba lakukan analisis ANOVA. Perhatikan apa yang terjadi kalau Anda memaksakan melakukan ANOVA model lengkap untuk percobaan N sama dengan 1. Oke, DOE, faktorial, kemudian Analyze Factorial Design, ya. Dan saya menggunakan, kemudian Anda pilih variable response-nya, ya. Kemudian Anda pilih variable response-nya, dan Anda atur terms atau suku-suku model atau efek yang akan Anda masukkan ke dalam persamaan regresi. Kita coba dulu dengan menggunakan model lengkap. Jadi semua efek saya masukkan. Dari mulai efek utama, yang ini ya, ini adalah efek-efek utama, interaksi 2 arah, interaksi 3 arah, sampai yang paling tinggi adalah interaksi 4 arah. Kita coba semua. Klik OK. Kemudian kita klik OK lagi.
ya. Nah, ini adalah diagram Pareto dari efek, ya. Anda lihat di sini bahwa ternyata cukup banyak efek-efek yang tidak signifikan, yang nilainya berada di bawah nilai T kritik ini. Ya. Jadi ini semua adalah efek-efek yang diduga nantinya akan tidak signifikan. Nah, tetapi sebelum kita terburu-buru mengambil kesimpulan, kita lihat terlebih dahulu tabel ANOVA yang ada di session window di belakangnya. Nah, ternyata Anda tidak bisa mendapatkan nilai F0 maupun p-value. Ya. Untuk percobaan N sama dengan 1 kalau Anda menggunakan model lengkap dalam ANOVA. Karena persoalan ini tidak memiliki derajat kebebasan yang cukup untuk menghitung nilai F, ya, F0. Jadi Anda perhatikan di sini, ya, F-value-nya, F0-nya maupun p-value-nya tidak bisa dihitung. Oke. Jadi kita harus melakukan perampingan model. Nah, tentu saja permasalahannya adalah mana efek-efek yang mau kita buang dalam melakukan perampingan model tersebut. Ingat, kita tidak bisa melihat berapa p-value di dalam tabel ANOVA di sini. Jadi kita harus memutuskan berdasarkan plot efek. Kalau Anda lihat di sebelah kanan di PowerPoint sini, ya, Anda lihat jenis dari plot efeknya berbeda. Yang sebelah kiri sini adalah Pareto dan sebelah kanan di sini adalah jenis normal plot. Dua-duanya sama saja. Ada orang yang suka bekerja dengan Pareto, ada orang yang suka bekerja dengan normal plot. Oke, jadi kalau kita lihat di sebelah kanan, ya, maka efek-efek yang diduga berarti adalah A itu maksudnya efek utama A, ya, efek utama C dan D, kemudian interaksi AC, AD, dan hanya itu saja, ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, jadi nilai-nilai efek ini, nilai-nilai efek yang diduga signifikan ini diberi tanda dengan warna merah kalau di dalam normal probability plot. Ya. Dan Anda perhatikan posisinya adalah jauh dari garis normal. Maka berikutnya kita lakukan perampingan model di mana hanya suku-suku yang signifikan ini saja yang kita masukkan ke dalam model regresi. Oke, baik, kita lihat, kita pindah ke Minitab, ya. Dan saya ulangi lagi, jadi intinya melakukan perampingan model itu artinya secara praktis yang Anda lakukan adalah Anda menganalisis ulang. Jadi Anda balik lagi ke stat, kemudian DOI, faktorial, analyze lagi, tetapi sekarang terms-nya kita modifikasi, kita kurangi, kita buang-buang efek-efek yang tidak signifikan. Oke. Jadi kita mulai dari bawah, ya, ABCD masuk. Kemudian semua interaksi 3 arah juga kita masukkan ke kotak di sebelah kiri, artinya tidak dianalisis, ya. Nah, sekarang sampai ke interaksi 2 arah, perhatikan, ya. Interaksi 2 arah yang signifikan adalah AC dan AD. Jadi CD tidak, BD juga tidak, BC juga tidak, ya. AC dan AD signifikan, AB juga tidak. Kemudian efek utama B juga bisa kita hilangkan. Nah, berhati-hati di dalam menghilangkan efek utama. Kalau Anda ingin menghilangkan suatu efek utama, pastikan di bawahnya tidak ada efek interaksi yang masih mengandung efek utama yang akan Anda hilangkan tadi. Ya, kalau Anda berusaha menghilangkan efek utama, tetapi di bawahnya efek tersebut masih muncul sebagai interaksi, maka Minitab tidak akan mengizinkan langkah tersebut karena akan melanggar apa yang dinamakan sebagai prinsip hierarki dalam penyusunan model regresi. Baik, kita klik OK. Ya. Nah, sekarang diagram Pareto menunjukkan bahwa semua efek signifikan, semua efek yang tersisa adalah berarti. Artinya memang betul-betul mempengaruhi hasil percobaan. Dan kalau kita lihat di belakang, ya, ini adalah tabel ANOVA dari model yang sudah dirampingkan. Ya. P-value-nya semuanya signifikan, semuanya jauh di bawah nilai alfa. Kalau Anda menggunakan alfa 5%. Ingat, interpretasi dari p-value. Jika nilai p-value lebih kecil daripada nilai tingkat keberartian yang diberi simbol alfa, maka efek yang bersangkutan adalah signifikan. Ya. Ini adalah persamaan regresinya jika kita perlu menyusun persamaan regresi sebagai output dari analisis percobaan ini. Oke. Baik, kita kembali ke PowerPoint. Ya, jadi Anda sudah menyaksikan bagaimana kita melakukan perampingan model berdasarkan
normal probability plot ya. Ini kita perlakukan sebagai analisis awal yang dalam tanda kutip terpaksa kita lakukan. Karena kalau percobaannya N sama dengan 1, maka Anda tidak bisa melakukan ANOVA dengan menggunakan model lengkap. Anda harus menggunakan plot effect untuk melakukan penyaringan awal secara kasar, secara visual dulu. Ya. Nah, dalam hal ini memang kita diuntungkan karena kelakuan datanya sedemikian sehingga antara efek-efek yang signifikan dan yang tidak itu memang jauh sekali bedanya ya. Kalau Anda perhatikan di sini, yang diduga pada lintasan pertama diduga signifikan itu sangat jauh menyimpang dari kurva normal, dari garis normal. Oke. Dan yang tidak berarti, yang tidak signifikan itu memang bergerombol sangat dekat dengan garis normal. Pada saat Anda berurusan dengan data percobaan yang real, belum tentu Anda mendapatkan normal plot yang semudah ini interpretasinya ya. Jadi ini sebagai contoh saja. Dan ini adalah hasil perampingan modelnya ya. Ini sama persis seperti yang kita saksikan di Minitab tadi. Hasil Minitab dari informasi yang tertulis di session window itu bisa Anda copy paste ke Word atau ke PowerPoint misalkan gitu ya. Itu hanya output teks biasa yang bisa Anda copy paste. Baik, ini adalah contoh menganalisis percobaan dengan replikasi tunggal. Oke, kita akan berjumpa di segmen berikutnya. Sampai jumpa.